Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul pengembangan desain pembelajaran. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep desain pembelajaran. Yang kedua, model-model desain pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi desain pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan konsep desain pembelajaran. Nah, desain merupakan suatu proses rancangan yang direncanakan sebelum membuat suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Secara garis besar, desain pembelajaran sendiri memiliki definisi, yaitu proses yang terorganisir dan sistematis untuk merencanakan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa definisi desain pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu Sells dan Rickey. Mereka mengatakan, design is process of specific condition for learning, yang berarti desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Kemudian, Yaumi dan Ibrahim, mereka mengatakan bahwa desain pembelajaran adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk mengubah siswa. Yang ketiga yaitu menurut Raylud, mendefinisikan desain pembelajaran adalah sebagai kumpulan ide-ide tentang bagaimana menerapkan teori belajar dan pembelajaran untuk membantu seseorang belajar. Dan yang terakhir menurut Gate, menekankan bahwa desain pembelajaran bertujuan untuk membantu proses belajar yang memiliki fase segera dan jangka panjang. Pembahasan kedua tentang model-model dan desain pembelajaran. Nah, ada beberapa model desain pembelajaran, antara lain yaitu yang pertama, model ADI. Nah, model ADI ini menggunakan 4 tahapan pengembangan. Yang pertama, analisis, yang kedua, desain atau perancangan, yang ketiga, pengembangan, dan yang terakhir, evaluasi atau umpan balik. Model yang kedua yaitu model Azure. Nah, model Azure ini juga menggunakan beberapa tahap. Yang pertama, menganalisis peserta didik. Yang kedua, menetapkan tujuan. Yang ketiga, memilih metode, media, dan materi. Yang keempat, menggunakan media dan materi. Yang kelima, melibatkan peserta didik secara aktif. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi pembelajaran. Model yang ketiga ada model CAM, dan model yang terakhir yaitu model Dig and Carry. Pembahasan yang ketiga yaitu pengembangan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Media pembelajaran sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru dapat menyampaikan materi kepada siswa menjadi lebih bermakna. Guru tidak hanya menyampaikan materi berupa kata-kata dengan ceramah, tetapi dapat membawa siswa untuk memahami secara nyata materi yang disampaikan tersebut. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Yang kedua yaitu praktis, luas, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi, pemanfaatan lingkungan, dan sesuatu yang sederhana namun tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Yang ketiga yaitu pengelompokan sasaran. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. Antara kelompok satu dengan yang lain tentu tidak akan sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Yang keempat yaitu mutu teknis.
Mutu teknis adalah pemilihan yang akan digunakan yang harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran, meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Pembahasan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi desain pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah atau al-takdir, yang bermakna penilaian atau evaluasi. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Di antaranya yaitu Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Kemudian, M. Kabib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Desain pembelajaran dapat diartikan sebagai disiplin, sebagai sistem, sebagai ilmu, dan sebagai proses. Jadi, evaluasi desain pembelajaran adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas dan kualitas dari suatu kegiatan atau proses pembelajaran, dengan tujuan sejauh mana tujuan dari pendidikan itu tercapai, serta sebagai umpan balik bagi pendidik dan siswa untuk perbaikan dalam proses belajar mengajar. Adapun bentuk-bentuk evaluasi desain pembelajaran yaitu ada dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran yang telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun pembelajaran atau akhir suatu jenjang pendidikan yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah dapat berpindah dari satu unit ke unit berikutnya. Sekian penjelasan saya tentang pengembangan desain pembelajaran. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.